Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat IKADI yang budiman, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tidak hanya dari tubuh kasar saja, tapi juga menciptakan manusia dalam naungan pikiran dan hati yang menjelma menjadi sumber energi kebaikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di hatinya. Sahabat IKADI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu hadis bahwasanya ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam setiap tubuh manusia ada sekerat daging. Idza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau sekerat daging ini baik, maka baiklah seluruh kondisi tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia memburuk atau menjadi buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Bukan hati yang ada di sisi kanan perut, tapi hati yang ada di balik dada yang kokoh ini. Rasulullah SAW menunjukkan dalam hadisnya bahwasanya yusiru bi asabihi ila sadrihi, menunjuk dengan telunjuknya ke arah dadanya. Itulah yang dimaksud dengan hati. Di sanalah panglima sebenarnya dari peperangan antara manusia dan musuh abadinya setan menentukan proses seseorang akan mendapatkan kemenangan atau kekalahan. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ketahuilah bahwasanya hati manusia itu ada di antara dua tangan Ar-Rahman. Dia mudah sekali untuk berbolak-balik. Terkadang di satu sisi, di suatu waktu, dia begitu baik luar biasa. Di sisi lain, kemudian dia berubah, tercampur dengan kemaksiatan. Lalu kita menemukan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, qallib qulubana, au sabbit qalbi ila dinik. Tetapkanlah hatiku berada istiqomah di jalan agamamu. Hati yang mudah berubah karena dia adalah memiliki satu hubungan dengan anggota tubuh lainnya, yaitu diantaranya adalah mata. Di mana mata menangkap cahaya dan memantulkan bayangan yang kemudian dicerna oleh hati. Oleh karena itu para ulama menyampaikan hati-hatilah dengan pandangan mata. Karena pandangan mata laksana seperti anak panah iblis yang bisa mengotori hati manusia. Ketika hati kotor, maka dia harus segera dibersihkan. Dan di antara cara membersihkannya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa, menurut Imam Muslim, beliau menyampaikan, idza aznaba rajulun, kalau seseorang muslim itu melakukan dosa, kanat nuqtatun sauda, maka akan ada bintik hitam di hatinya. Dan apabila bertambah kemaksiatannya atau dosanya, bertambah titik hitamnya. Dan setiap kali seseorang berdosa, apabila masih ada iman di hatinya, maka dia akan merasa hatinya tidak tenang. Dan ketika hatinya tidak tenang, maka itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya masih ada iman di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Orang yang melakukan dosa kemudian masih ada iman di hatinya, hatinya akan merasa gelisah, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah jalan satu-satunya untuk membuat hati itu kembali tenang agar fokus pada tujuan, yaitu mendapatkan sekurang-kurangnya keselamatan akhirat. Jika dia termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah, dia akan mendapatkan ketenangan dunia hingga akhirat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan begitu banyak wirid dan doa agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala
dalam setiap kesempatan dan setiap kegiatan. Dari semenjak tidur kita diajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Sehingga orang beriman menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya dia tidak akan hidup selamanya. Kesadaran ini membuat dia berhati tenang. Ketika seseorang kehilangan iman dari hatinya, mendengar kabar tentang kematian atau proses potensi mati akan dialami oleh dirinya dari dokter misalnya, maka orang yang beriman akan sangat berterima kasih kepada dokter itu karena dokter telah menginformasikan potensi kematian akan menyambangi dirinya sehingga dia bisa melakukan persiapan. Engkau akan meninggal 6 bulan lagi. Misalnya dikatakan demikian, orang yang tidak beriman akan gundah gulana hatinya, mungkin juga akan bermuram durja, hilang segala kenikmatan hidup dirinya. Tapi bagi orang beriman, dia mengambil pelajaran dari Al-Quran, di mana orang-orang kafir menyampaikan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke dunia karena ada potensi untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya hati adalah panglima dan seluruh anggota tubuh sangat bergantung bagaimana sang panglima memerintah mereka untuk melakukan ketaatan ataupun kebaikan. Mari kita jadikan hati kita adalah hati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kecuali hamba-hamba Allah yang datang dengan hati yang bersih, salah satunya adalah dengan terus melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini sahabat IKADI sekalian meningkatkan kesadaran kita untuk membersihkan hati kita. Karena hati adalah sumber energi. Karena hati adalah hakikat dari diri seseorang di dunia ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.